teknologi rekamannya saya ngalamin tuh masih pita rekaman 4 track, rekaman zaman dulu ya. Ya, yang udah besar itu. 4 track, 8 track. Yang dimasukin di perpustakaan barangkali ada juga hasil rekaman itu kan. Ada hasil rekaman itu ada. 81 logo ada tuh. Ya. Terus sekarang ya udah pindah ke ini kan, flash disk, kaset, flash disk, dan terakhir apa namanya itu yang udah di handphone aja orang dengar. Ya, udah di sebuah aplikasi seperti Om gitu, sebuah bisa dinikmati secara langsung. Perubahan gitu, dari tahun 80 ke 2022 ya begitu. Sekarang lebih mudah orang merekam. Zaman dulu saya untuk merekam lagu harus antri dulu, harus pergi jauh dari rumah. Sekarang dari dalam kamar di handphone bahkan bisa merekam dengan kualitas yang bagus suaranya. Berarti secara tidak dan sound yang ratusan atau bahkan ribuan mungkin jumlahnya, sehingga menjadi persoalan sendiri tuh buat kreator untuk memilih sound mana yang pantas untuk dimasukkan ke dalam ini. Itu yang saya tahu. Oke. Berarti Bang sebenarnya ada perkembangan tren musik biasanya memang sebetulnya dari zaman ke zaman mengalami berbagai macam perubahan. Kalau tema lagu ya tetap aja, kalau di industri tema-tema cinta ya tetap sama aja kan. Itu yang paling itu ya, paling mendominasi tema-tema cinta seperti itu ya. Tapi dari perkembangan tren musiknya sendiri bahwa dari cara dari Bang Iwan Fals tadi bilang bahwa cara suara rekamannya sendiri yang dulu mesti datang ke studio rekaman, hingga saat ini by phone aja sudah bisa membuat sebuah rekaman kayak gitu. Nah itu bisa dibilang bahwa perkembangannya sangat signifikan dan kita memang harus melek IT, bisa dibilang seperti itu. Jadi sebagai musisi pun harus bisa pintar-pintar, Bang ya. Mau kan? Kegulung sama zaman nanti. Iya, harus mengikuti gitu. Jadi dari zamannya Bang Iwan Fals yang begitu banyak karya-karya, kalau betul saya baca nih dari artikel-artikel Bang Iwan Fals bahwa ada sekitar 47 judul album nih ya. Sampai sekarang pun 2021 mengeluarkan album dengan judulnya itu Pun Aku kan gitu. Nah itu gimana Bang gitu? Proses perkembangan dari bisa nyampe ke album ke 47 saya catat, saya tulis, saya hitung sendiri nih gitu dari artikel yang saya baca bahwa ada 47 judul album yang terakhir tahun 2021 Pun Aku. Itu apakah proses perkembangannya memang sangat signifikan Bang Iwan Fals dari cara rekamannya sendiri ya Bang? Iya. Nah, lantas Bang, ketika sebagai kita kan di Perpustakaan Nasional ya Bang ya, gitu bahwa dalam fungsinya melestarikan karya-karya anak bangsa, tidak hanya karya cetak, hanya buku saja, bahkan karya rekam pun kita lestarikan Bang gitu. Nah, peran musisi untuk mendukung Perpustakaan Nasional dalam upaya melestarikan karya anak bangsa, terutama tentang karya digital seperti apa Bang? Bagaimana perannya? Apalagi di industri ini ya, musik pop gitu kan ya, itu ya mungkin banyak menyanyikan lagu-lagu lama atau memainkan karya-karya lama, terus itu juga mengingatkan kembali, bisa dengan aransemen asli atau aransemen baru, atau juga ya barangkali itu juga bisa menunjang apa yang kita punya. Banyak kan karya-karya kita gitu. Karya-karya betul. Dari musik ya, dari musik betul. Nah, kan kita juga melestarikan apabila kita dalam informasi bahwa di Perpustakaan Nasional ada namanya elektronik deposit Bang gitu. Bahwa kita menyimpan karya-karya yang tadi bilang bahwa Bang Iwan Fals saja sudah ada 332 karya yang sudah kita simpan. Ternyata setelah kita telusuri ini, sebelum kita coba informasikan lagi bahwa nah bagaimana dengan musisi-musisi tersebut bisa mendukung kita nih Perpustakaan Nasional untuk yuk lestarikan karya-karyanya di Perpustakaan Nasional gitu. Menurut Abang gimana Bang? Mendukung ya kan penting ya masa ini perpustakaan itu kan. Hanya memang saya kebetulan juga nggak punya kebiasaan untuk
mendokumentasikan, tapi alhamdulillah keluarga support saya sehingga dia bisa ngumpulin gitu ya lagu-lagu itu, bahwa ini penting untuk diceritakan ke generasi berikutnya kan, bahwa ada karya seperti ini gitu. Dan potret zaman aku pikir juga bisa dilihat dari musik kan. Betul. Dan pasti Bang. Betul. Potret zaman sekarang. Aku pikir kalau cara kita mendukung ya terus saja berkarya, terus saja kita berkarya. Saya sebagai pemusik gak ada cara lain ya kecuali bermain musik gitu kan. Hanya memang musik apa yang akan kita tampilkan itu yang menjadi penting gitu. Indonesia ini kan luar biasa ya, dari Sabang sampai Merauke inspirasi musiknya luar biasa. Musik Aceh bagaimana, musik Papua gimana, musik Kalimantan gimana. Nah kalau kita punya waktu untuk mau tahu itu, dan lingkungan juga mendorong ke situ, memperbanyak seniman-seniman tradisi umpamanya gitu ya, untuk tampil entah itu di media cetak atau elektronik atau apa bentuk ini, itu pasti akan mempengaruhi musik kita ke depan. Dan bukan cuma sekedar disimpan lagu-lagu itu, tapi kita mempunyai warna diri, jati diri kita tuh lebih ini. Baik begitu juga yang industri. Saya sangat kesulitan ya mencari instrumen-instrumen tradisi di kota-kota umpamanya gitu. Saya tumbuh dari toko musik yang jualan gitar, jualan piano, jualan ini. Saya cari suling umpamanya sangat sulit tuh. Carinya harus ke toko mana gitu. Atau cari gamelan umpamanya gitu, harus pergi ke Jawa Tengah, atau cari kolintang umpamanya harus ke ini. Atau cari tifa umpamanya harus pergi ke. Nah, kalau umpamanya itu dimudahkan gitu akses itu, mungkin anak-anak kita akan lebih mengenal, atau di sekolah-sekolah itu diajarin bahwa Indonesia tuh kaya loh bunyi-bunyian itu. Nah, itu pasti akan membentuk warna musik yang unik, khas Indonesia, dan lebih mungkin teman-teman di perpustakaan lebih bersemangat lagi untuk nyimpen. Itu betul, benar. Nah, kontemporer pun penting gitu, eksperimental, sekolah gitu kan, orang supaya musik ke depan seperti apa, kita kan nggak ngerti proses kreatif ini kan. Saya pikir itu ekosistemnya harus dikuatin gitu, bahwa kita luar biasa kalau kaya dengan bunyi-bunyian itu. Ya betul, benar. Tadi bilang bahwa berbagai macam jenis musik jika memang tidak dikenalkan kepada masyarakat itu, satu dengan perpustakaan nasional. Ketika perpustakaan semua daerah Sabang sampai Merauke kita kenalkan selalu dengan adanya peran musisi, gitu, bahwa kita akhirnya bisa memberikan informasi kepada masyarakat, terutama yang ternyata yang lain tidak bisa datang langsung ke Bang Iwan, yang kita datang ke daerah mana untuk mengetahui alat musik ini gitu. Tapi dengan adanya perpustakaan nasional yang melestarikan karya-karya tersebut, melestarikan jenis musik tersebut, itu bisa diakses oleh masyarakat luas, Bang, gitu ya. Itu kan cukup dijempol aja kan sebenarnya ya, di handphone bisa. Cukup dijempol. Ya. Bisa dijempol, karena kita juga punya aplikasi Pusna gitu ya, aplikasi. Iya tuh, kalau gitu keren tuh. Dan tidak hanya aplikasi itu, banyak sekali perpustakaan nasional itu udah memberikan informasi atau layanan kepada masyarakat, Bang, gitu. Jadi tidak hanya aplikasi Pusnas, aplikasi deposit, bahkan untuk beberapa karya-karya itu bisa dicek. Yang tadi bilang bersama Profesor Eko bahwa untuk melihat apakah ini hoax atau tidak, datanglah ke perpustakaan. Karena memang itu adalah kita membuat informasi kepada masyarakat yang memang akurat gitu. Tidak pernah memang hoax gitu. Kita pun tidak mungkin seorang pustakawan yang bekerja di perpustakaan nasional memberikan informasi yang salah kepada masyarakat, apalagi perpustakaan nasional gitu. Iya. Sekarang kan dipermudahkan dengan teknologi ya, jadi kalau dulu musik ke perpustakaan, jauh. Nah sekarang kita udah punya banyak sekali aplikasi Bang gitu untuk bisa melestarikan anak bangsa gitu. Nah Bang, saya nih ada pertanyaan nih Bang, Bang Iwan. Apa sih yang bisa membangun dunia musik itu menjadi lebih berkualitas, Bang? Sehingga bisa menjadikan musik itu sebagai identitas bangsa. Itu tadi yang saya sempat cerita tentang tradisi, kita begitu kaya dengan ragam bunyi di Nusantara ini kan ya ekosistem. Terus juga ini persoalan
bajakan juga itu gimana ya, pemerintah itu bisa membantu untuk mengurangi itu kan lumayan itu kan kalau pemusik bisa mendapatkan apresiasi, bisa hidup layak dari karyanya gitu kan. Itu terus ya sekolah-sekolah musik udah banyak kan di mana-mana itu. Ya itu penekanan saya di musik-musik tradisi itu diangkat lagi supaya anak-anak kita akrab, sehingga begitu dia berkarya karyanya sendiri itu tumbuh itunya warna-warna kayak kita dengar musik India kan khas banget gitu ya, khas banget betul, atau lagu-lagu di Cina itu kan ya, itu kan khas beda gitu ya, kayak instrumen musiknya beda gitu Om. Ya, atau Eropa atau Amerika itu kan. Nah, kita pun punya sebenarnya kalau kita benar-benar memang informasi tentang diri sendiri itu kuat gitu. Mungkin peran perpustakaan itu sangat dan tentunya lingkungan ya. Nggak ada cara lain Mas. Yang benar sekali Bang, bahwa ternyata memang ketika perpustakaan nasional tidak hanya mungkin kolaborasi dengan masyarakat luas gitu, dan ya tidak hanya dengan musisi saja, bahwa ketika masyarakat mempunyai sebuah karya baik di bidang lain, misalkan di bidang musik pun mereka menghasilkan sebuah karya mungkin menciptakan sebuah intonasi baru atau misalkan suara-suara baru, itu kan bisa kita lestarikan juga di perpustakaan nasional gitu. Tinggal saya punya nih, kita kolaborasi nih gitu, manfaatkan perpustakaan nasional gitu, karena disebutkan sama tadi ada sejarawan yang pertama nasional kita Mbak Jeje Rizal dan juga Prof. Eko Indrajit selaku dari penulis juga, bahwa mulailah dari diri sendiri, bahkan musisi pun itu dia, mulailah dari sendiri untuk bisa menciptakan sebuah karya, dan perpustakaan nasional hadir memberikan wadah tersebut gitu Prof, gitu ya Bang ya. Ya, dia meminjam istilah profesor itu membiasakan diri itu penting banget untuk membuat sehingga original keluarnya gitu. Jadi kalau setiap hari kita bikin lagu atau menulis apa yang kita alami lah gitu. Dari pagi sampai mau tidur tuh kan luar biasa banyak cerita itu. Lalu begitu kita pun tidur, kita mimpi apa juga bisa kita tulis juga menjadi sebuah karya. Nah, jadi kalau dari Pak Iwan Fals Bang, ketika menciptakan lagu-lagu nih yang dari zaman dulu, zaman sampai sekarang ini, boleh nggak dikasih bocoran bahwa kebanyakan tuh inspirasinya dari mana? Ya itu tadi dari hari-hari keseharian saya, dari media di luar diri saya seperti cetak, elektronik, terus kan banyak cerita teman-teman, cerita keluarga itu kan bisa menjadi inspirasi ya, dan ya panca indera lah pokoknya. Apa yang saya lihat, saya dengar, dirasa ya, gitu kan. Nah, oke, betul sekali bahwa benar berbagai bahwa apapun itu, baik itu mau menulis, mau menciptakan sebuah lagu gitu, bahwa apa yang kita sukai, apa yang kita kuasai, ya ciptakan gitu ya Bang ya. Iya. Nggak ada cara lain cuma itu gitu. Pelari ya kerjanya harus lari, pustaka yang ngumpulin, terus penyanyi ya nyanyi, terus penulis tulis terus. Oke Bang, kemudian saya melihat bahwa musik ini di Indonesia memang sangat beragam sekali Bang ya gitu. Nah, ini sudah saya melihat ada beberapa pertanyaan yang sudah hadir di dalam kolom chat Bang Iwan Fals gitu. Kita sambil diskusi saja, kita coba melihat satu pertanyaan, nggak apa-apa. Coba ada satu pertanyaan gitu. Tadi udah banyak tadi bahwa apabila saya melihat di Bang Iwan dari yang masuk ke dalam chat saya pribadi ini saja sendiri ada beberapa gitu ya. Nah, nih, oke, dari Pak Gilang Taufik nih, gitu. Di perpustakaan STN Jakarta, apakah sebuah karya yang dianalisis dan hasil analisisnya tersebut dicetak dan dibukukan termasuk dalam pesan karya? Sebagai contoh, saya pernah membuat skripsi tentang sejarah bahasa, lirik lagu Iwan Fals dalam album 50-50. Skripsi tersebut telah lulus uji dan dicetak beberapa dan ditaruh perpustakaan kampus, perpustakaan sekolah. Kebetulan saya sekarang guru dan kepala perpustakaan yang diberikan kepada beberapa kerabat dan saudara. Di analisis saya untuk dicetak dan dibukukan termasuk dalam pesan karya. Iya. Benar Bang. Ini mungkin lebih ke Prof
ini mungkin ya lebih ke Oh ya, terima kasih. Itu juga masuk ke pelestarian karya lah pasti. Iya, Iya, iya. Waduh. Terima kasih itu. Ya, tapi emang betul sekali ya. Pelestarian karya karena kan tadi juga bahwa Bang Iwan Fals lagunya dianalisa gitu kan. Nah, itu sebuah buku seperti itu. Itu masuk dalam pelestarian karya juga. Bahwa tidak hanya pelestarian karya itu tidak hanya ketika kita musik disimpan di perpustakaan, tidak hanya seperti itu. Tapi ketika sebuah musik Bang Iwan Fals itu dalam albumnya bisa dianalisa dan hasil-hasil dibukukan, itu melestarikan karya juga. Tidak tersuarakan tapi tertuliskan gitu Bang ya. Iya, dari sisi penulis itu kan ya, itu kan tafsir tentang apa analisa itu ya, tentang lirik gitu kan. Iya dong, bagus. Ya kan, ini bisa berbagai macam cara sebetulnya untuk bisa melestarikan karya bangsa Bang gitu ya. Di musuh tersebut, dari Bang Iwan kan memang pada dasarnya memang senang menciptakan sebuah lagu, berkarya. Jadi kadang-kadang kan setiap orang tuh punya tafsir macam tentang lagu gitu ya. Ada 10 orang yang bisa menafsirkan, berarti ada 10 sudut pandang. Dan itu makin kaya kan jadi si lagu itu. Jadi untuk yang senang meneliti atau membaca tentang karya itu kan lebih apa namanya, lebih utuh gitu tentang lagu. Jadi ya, wah iya begitu. Oke, Bang Iwan Fals, ini dari lagu ini, dari Pun Aku nih, kalau boleh kita sedikit dari kita apa ya namanya kita korek-korek tentang Pun Aku album ini lebih ke arah mana Bang yang ingin disampaikan dari album tersebut, Bang? Ya, saya lebih ingin ini aja, Bung Karno dan Bento gitu termasuk. Bento, iya. Karena saya pikir, wah, kapan gue bikin lagu tentang gue nih ya gitu. Ya udah, saya bercanda, saya udah Pun Aku gitu. Karena saya bikin lagu tentang anak Cika, Raya, Rosana, nama-nama itu kan. Saya bikin tentang aku. Ya penggalan waktu yang saya punya gitu. Bahwa saya merasa berkewajiban untuk membuat lagu itu. Informasi saya cuma bisa itu yang saya tuangkan dan kebetulan direspon oleh lingkungan ya. Terima kasih. Oke, itu memang penggalan waktu memang diinginkan oleh Bang Iwan untuk menjadi sebuah karya gitu Bang ya, dan bisa dinikmati oleh semua masyarakat ya Bang ya. Ya, amin. Oke, Bang, ini ada request nih dari ada sedikit mungkin request Ibu Direktur kita, Bang Iwan Fals, Direktur Deposit. Ada judul lagu dan judul buku ini aku pinjam. Boleh dinyanyikan katanya Bang, request mungkin sepenggal bait aja gitu dari Ibu Direktur nih, ingin untuk bisa. Request sama dari teman-teman. Bang Iwan, kalau boleh ya mudah-mudahan bisa ya Bang Iwan. Soalnya udah lama tak dengar suaranya Bang Iwan. Iya, saya malu hati untuk nyanyiin di sini nih Bu, karena bukunya belum dipulang-pulangin, minjem terus. Gak apa-apa Mas Iwan. Ini kemarin sebelum ini kalau bisa ada lagu katanya pinjam. Itu berhubungan dengan perpustakaan, buku ini aku pinjam. Wah, aduh. Sepenggal saja mungkin. Apa? Mesti ada instrumen, nggak ada. Ya, ini aja lah, terakhirnya aja. Cinta ini milik kita. Cinta milik kita. Iya, ada kata lagunya itu. Buku ini aku pinjam, kan aku tulis saja, indah itu. Terakhirnya, cinta ini milik kita. Ya itu lagu zaman saya sekolah dulu. Nah, itu inspirasinya dari mana Bang bisa menciptakan buku ini aku pinjam? Tidak dikalikan lagi di perpustakaan. Ya dari buku itu. Wah. Ada kisah yang menarikkah dari sebuah lagu tersebut, Pak? Ya selalu menarik ya buat saya. Ya ada ini apa? Jadi ya penggalan waktu tadi kan. Oke. Saya masih SMP SMA waktu itu. Zaman SMA dulu berarti Bang ya Tuan. Ya, ada dekat sekolah saya, di kantin depan kelasku, di sana kenal dirimu yang gini, kayak gitu-gitulah. Sekolah ada kantin.
Lama-lama nyanyi juga ini. Pada nyanyi Bang. Nah, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan. Masih banyak yang lain jadi narasumber atau apa mungkin. Kita ada pertanyaan aja Bang ya. Kita coba Iya, pertanyaan, tampilkan pertanyaan kembali untuk Bang Iwan Fals nih. Nih. Oke. Apakah Abang mau membuat album lagi? Kalau iya, boleh tahu tertarik untuk mengeluarkan lagu-lagu yang berserak seperti apa? Gimana? Apakah Abang mau membuat album lagi? Jika iya, tertarik untuk mengeluarkan lagu-lagu yang bersorak seperti apa kata Bang? Iya, saya ya hidup saya dari situ ya, dari lagu. Kalau masih bisa membuat album, masih kuat, saya akan bikin terus gitu. Dan tema kehidupan lah saya suka ya, alam. Tapi basic tetap cinta ya. Tetap cinta. Bahwa cinta terhadap ya, lingkungan, terhadap semesta, terhadap orang lain, terhadap diri sendiri pun penting itu juga untuk diutarakan. Banyak kan tema gitu ya yang bisa kita angkat. Dari sekian banyak mana yang kadang-kadang menjadi persoalan tuh kalau harus nih sekian banyak tema untuk 10 lagu album ini apa yang paling penting disampaikan. Nah, itu udah bukan urusan saya lagi itu. Udah urusan teman-teman di manajemen. Saya hanya setor aja ke manajemen. Kebetulan anak saya sendiri keluarga. Yang penting Bang Iwan Fals menciptakan sebuah karya, sebuah lagu, nanti yang ngurus biar manajemen gitu ya Bang. Iya, kayak Prof Eko tadi kan bikin lagu setiap hari. Bikin lagu setiap hari. Apa kalau nggak bikin lagu nggak bisa tidur katanya. Tapi yang keluar kan nggak setiap hari, harus paling satu album atau setahun bisa 2 album. Tapi untungnya sekarang era digital ini kita bisa upload ya di handphone gitu. Kayak tadi saya nyanyiin lagunya Arianto gitu kan dia dengan handphone sederhana pakai gitar. Bahkan ada juga aplikasi-aplikasi memang dia menciptakan untuk bisa duet bareng lah, lagu-lagunya di cover ulang kan ada. Iya, itu kan perekaman semua itu ya. Jadi kepustakaan. Ya, betul sekali Bang itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Kalau Ipus juga punya sini juga ya, apa? Ipusnas. Mbak ya, Mbak Ipusnas, Bang. Emiati ya? Ipusnas ya? Ipusnas ya. Oh, saya itu aplikasi itu download itu. Bisa di-download Pak di Saya udah download lah, udah download. Sudah. Cuma kadang-kadang Bang Iwan yang mau dititipkan silakan. Oh, enggak kalau baca lewat undang-undang nomor 13 kita juga bisa posisi atau silakan kalau ada karya-karyanya yang terbaru. Kan dengan menitipkan karya di Perpustakaan Nasional, maka seluruh masyarakat Indonesia bisa melihat karyanya Bang Iwan bahkan seluruh Indonesia. Bukan begitu Bang Iwan? Oh iya, saya baca itu download itu. Cuma kalau mau baca buku tertentu harus nunggu dulu ya. Ada berapa ini ya? Harus ada. Karena itu satu judul hanya 10 eksemplar. Oh. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita bisa nambah X-nya. Jadi nunggu lama dulu. Antri gitu ya. Satu buku itu diantri satu orang 700 dalam sehari, kadang 50. Paling kecil 50, paling besar 700 satu buku diantri satu hari. Luar biasa ya. Ya, itulah Bang bahwa Perpustakaan Nasional hadir dengan terpesan-terpesan baru. Nasional makin maju selangkah mengikuti dan trennya elektronik. Kita bukan cetak aja, jadi koleksi yang ada di Perpustakaan Nasional itu Bang Iwan digital. Jadi sepertinya Ipusnas yang Mas Iwan bilang tadi bisa dibaca dari handphone, dimanapun Bang Iwan berada bisa membuka Ipusnas. Sama Bu. Ada terinspirasi buat lagu gitu ya Pak ya. Oke. Sama ini Bu, terjemahan buku-buku asing yang bagus-bagus itu diperbanyak. Ya. Saya kebetulan nggak bisa bahasa Inggris, jadi buku.
Saya senang baca, tapi kadang-kadang pengen, saya lihat anak-anak saya kan bisa bahasa Inggris, baca buku-buku apa, pengen baca tapi nggak ngerti artinya. Terjemahan tuh Bu, bagus. Iya, iya, baik. Itu nanti kita masukkannya di kamus Pak. Sama cerita-cerita tradisional itu kan, cerita-cerita. Baik, Pak, iya. Saya kebetulan suka baca buku-buku dongeng-dongeng rakyat itu loh. Betul, cerita rakyat ada. Ya, oke. Semua koleksi, semua itu kita fasilitasi nasional Pak, semua subjek-subjek. Ditambahin ini apa dongeng itu apa? Dongeng-dongeng rakyat. Baik, iya. Saran aja. Ya, siap. Nanti kita akan menambahkan kembali ya. Bang Iwan, kalau ada ada waktu kali datang ke perpustakaan nasional ini kan adalah mahasiswa masyarakat. Jadi kami di Merdeka Selatan ini ada di lantai 2 khusus untuk fasilitasi untuk masyarakat. Silakan Bang Iwan mau share atau mau ini, kita ada auditorium di sini. Wah, jadi silakan. Mungkin Bang Iwan belum pernah ke Merdeka Selatan ini ya? Belum. Nasional. Belum. Nah, kami di sini saat ini kami ada di lantai 24 Perpustakaan Nasional, jadi langsung view-nya ke Monas Pak. Wah. Iya nanti pengen kapan gitu ya diatur waktu ya. Silakan. Terima kasih. Silakan Bang Iwan, kita tunggu untuk kehadirannya di Perpustakaan Nasional. Kita 24 lantai dan berbagai macam fasilitas ini free untuk masyarakat Bang Iwan. Gitu. Jadi apabila masyarakat ingin menggunakan fasilitas yang ada di perpustakaan, silakan. Lantai 2 yang tadi sudah oleh Bu Niati adalah nanti tentang teater atau auditorium. Itu sekelas dengan bisa hampir 200 orang pengguna atau misalkan tamunya seperti itu Bang gitu. Dan juga berbagai macam fasilitas lainnya bisa dinikmati oleh masyarakat secara gratis di sini Bang Iwan. Bahkan banyak orang yang ingin menggunakan tersebut silakan Bang gitu, nyampe konser mini lah gitu ya, itu bisa dilaksanakan di lantai 2 gitu Pak. Boleh ya nanti gitu. Nah, nanti lagu bukunya aku pinjam di situ tuh. Nah, itu boleh Pak. Tapi harus dipulangin. Harus dipulangin. Iya, betul, Pak, nanti. Janji ya Pak, nanti akan memulangkan bukunya langsung ke Memulangkan bukunya dengan menyanyikan buku yang aku pinjam. Iya, oke. Sebelum kita sesinya kita tutup Iwan ada jawab nih. Oke. Bang Erwin Jakarta, Bang moderator, oke. Mention dong ke Bang Iwan Pas. Kayak rekamnya kan ratusan yang sudah di perpustakaan. Betul. Apakah partitur untuk lagu-lagu Bang Iwan Pas sudah di SMN jika bukan? Oh, ini mungkin dari Perpustakaan Nasional ya? Oke, Bang. Apakah partiturnya sudah di SMN kan? SMN kan apa itu? Internasional Standar Musik Wah, Nasional. saya nggak bisa bikin Nomor. Saya nggak bisa bikin party belum membuat itu. Saya bikin not gitu. Saya alam kan musik jadi dari ya nggak bisa nulis gitu. Jadi, kalau ada partiturnya Pak, iya tapi nanti menerima nasional dan nanti akan dilestarikan dan kita pantun orang teman-teman bisa melihat oh ini karya opa saya, kakek saya, yang saya ada di Perpustakaan Nasional karyanya terus seperti partitur itu akan di nanti saya manajemen bikin lah itu partiturnya. Tapi bukan saya yang buat, jadi orang lain yang bisa. Yang penting Bang Iwan menciptakan sebuah karya, sebuah lagu di urusan partitur, bisa manajemen lah Bang, seperti itu ya Bang. Iya, kalau Prof Eko nggak cerita tadi tentang lagu Bintang Kecil, saya nggak tahu tuh. Baru rupanya ciptaan kakek. Eyang Darjono. Bintang Eyangnya Prof ya. Iya.
Ini sebenarnya seru sekali nih untuk bisa berbincang dengan para narasumber, ada Prof. Eko, ada Bang Iwan Fals. Apabila Pak JJ Rizal masih ada atau tidak? Boleh coba kita mention, kita ketik dulu sebentar sebelum waktu juga memisahkan kita sekali ini. Tidak terasa sebetulnya untuk ketika berbincang seperti ini minimal 3 jam mungkin ya gitu, untuk kita berbincang seperti diskusi gitu ya Prof ya, gitu Bang Iwan Fals, karena memang banyak sekali yang kita bahas, apalagi tentang masyarakat, tentang literasi, tentang karya-karya anak bangsa memang harus kita lestarikan. Yang seperti bilang tadi sama Prof Eko, sukai dan kuasai. Kalau Bang Iwan, setiap hari itu bisa menjadi sebuah karya-karya dalam musiknya, seperti itu. Dan kita bisa melestarikan karya-karya anak bangsa tersebut. Dan Perpustakaan Nasional hadir untuk masyarakat tentunya, dan juga untuk semua kalangan, baik itu musisi, penulis, pendengar gitu, pencipta musik sekalipun gitu, ataupun yang lainnya. Oke, baik, hadirin berbahagia dan tentunya seluruh peserta talk show pada kali ini, saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bang Iwan Fals. Terima kasih Bang Iwan Fals telah hadir di acara talk show ini dalam rangka Hari Ulang Tahun Perpustakaan Nasional yang ke-42, di mana kita mengambil tema penghimpunan dan pelestarian karya anak bangsa dari masa ke masa. Tidak hanya dari kalangan sejarawan, penulis, tapi juga dari kalangan musisi Indonesia yang legendaris ini. Oke, sekali banyak ucapkan terima kasih kepada Prof juga, Prof Eko Indrajit, telah berbagi juga informasi dengan kita semua, bisa memberikan sharing is caring, tidak hanya penulis, tapi musisi pun sharing is caring. Musisi sharingnya menggunakan bait-bait syair-syair lagu, apabila penulis menggunakan kalimat-kalimat menjadi sebuah buku tersebut. Baik, Bu Emiatin mau disampaikan, silakan Bu Emiatin. Baik, Mas Yuski. Saya mewakili Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber hari ini, yaitu ada Prof Eko, kemudian ada Bang Iwan Fals, kemudian ada Mas Rida JJ. Mudah-mudahan dengan menitipkan karya dari Perpustakaan Nasional, maka Bapak Ibu sudah ikut mencerdaskan bangsa Indonesia. Kemudian perpustakaan hadir untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dengan menitipkan karya-karya Bapak Ibu Perpustakaan Nasional, maka karya itu akan lestari, kemudian bisa dilihat oleh anak cucu ke depannya, walaupun 1000 tahun, apa 2000 tahun, maka tetap akan lestari di Perpustakaan Nasional, karena Perpustakaan Nasional akan melestarikan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti webinar ini. Mudah-mudahan webinar ini bisa menginspirasi kita semua, di mana kita sudah melihat bagaimana dari Bapak jajaran sebagai sejarawan, Bapak Rizal, kemudian dari Bang Iwan sebagai musisi legendaris, kemudian ada dari Bapak Profesor Eko sebagai penulis, sebagai akademisi, sudah menginspirasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat buat kita semua. Baik, terima kasih.